Ini adalah kisah tentang sebuah perjalanan cinta yang dimulai dari kesederhanaan, bersemi di tengah perjuangan, dan kemudian hancur lebur diterpa badai kekayaan. Bagaimana mungkin sebuah janji suci di bawah langit yang sama, berakhir dengan pengkhianatan dan kehancuran? Saksikan bagaimana ambisi mengubah cinta menjadi racun, dan bagaimana harta yang dikejar mati-matian justru menjadi penjara bagi jiwa. Apakah kekayaan sepadan dengan kehilangan segalanya? Di sebuah kontrakan sempit di sudut kota Bekasi, aroma mie instan dan kehangatan lilin menjadi saksi bisu setiap malam. Dinding-dinding lembabnya seolah menyimpan bisikan-bisikan impian, bisikan tentang sebuah rumah kecil dengan halaman, makanan yang cukup setiap hari, dan masa depan yang cerah untuk anak-anak yang belum mereka miliki. Tangan-tangan kasar Ardi, seorang buruh pabrik yang berjuang dari pagi hingga malam di salah satu pabrik tekstil di Cikarang, tak pernah lelah merengkuh Rima, istrinya. Wajah Rima, meski seringkali tampak letih setelah seharian berkeliling menjajakan kue, selalu dihiasi senyum tulus yang menenangkan. Setiap malam, setelah Ardi pulang dengan tubuh remuk redam dan langkah gontai, Rima akan menyambutnya dengan teh hangat dan pijatan lembut di bahu. Kata-kata tak terucap mengalir di antara mereka, janji-janji setia yang terukir dalam setiap sentuhan. Mereka tidak punya banyak, hanya cinta yang berlimpah dan keyakinan teguh bahwa suatu hari, hidup mereka akan lebih baik. Ardi seringkali bekerja lembur hingga larut malam, bahkan mengambil pekerjaan serabutan di akhir pekan sebagai kuli bangunan di proyek-proyek sekitar Bekasi, hanya untuk menambah pundi-pundi kecil mereka. Tubuhnya seringkali pegal linu, napasnya memburu, namun semangatnya tak pernah padam. Rima, dengan tekad yang tak kalah gigih, menjajakan kue-kue basah buatannya, kue lapis, bolu kukus, hingga risol, dari pintu ke pintu, kadang hingga larut malam. Ia akan menyusuri ganggang sempit, menaiki tangga-tangga reot, menawarkan dagangannya dengan senyum ramah di bawah terik matahari yang menyengat atau guyuran hujan yang tiba-tiba. Sepatu usang Rima menjadi saksi bisu setiap langkah beratnya di jalanan berdebu dan becek, menembus keramaian pasar dan hiruk-pikuk jalan raya. Namun, tak sekalipun ia mengeluh. Tatapan matanya selalu memancarkan harapan, seolah keyakinan akan hari esok yang lebih baik adalah bahan bakar utama bagi jiwanya. Pernah suatu ketika, saat uang mereka benar-benar menipis dan Ardi jatuh sakit karena kelelahan, Rima memakan sisa-sisa adonan kue yang gagal agar Ardi bisa makan nasi dengan lauk sederhana yang tersisa. Pengorbanan-pengorbanan kecil itu, di tengah himpitan ekonomi yang mencekik, justru mengikat mereka semakin erat, membentuk jalinan cinta yang kokoh. Suatu malam yang lembab, Ardi pulang dengan kabar gembira yang tak terduga. Napasnya terengah-engah, namun matanya berbinar-binar penuh semangat. Ia baru saja mendapat tawaran untuk mengambil alih sebuah toko kelontong kecil yang akan bangkrut di pasar tradisional, dengan modal pinjaman dari seorang kenalannya yang berbaik hati. Toko itu adalah warisan keluarga kenalannya yang tak sanggup lagi mengelolanya. Mata Rima berbinar, memeluk Ardi erat, seolah beban bertahun-tahun terangkat dari pundaknya. Rasa lelah yang mendera tubuhnya seketika lenyap digantikan gelombang kegembiraan. Mereka menghabiskan malam itu merencanakan masa depan toko, dengan coretan-coretan di atas kertas bekas kalender yang sudah usang, membayangkan rak-rak penuh barang dagangan yang tertata rapi, dan pelanggan yang ramai antre di depan kasir. Senyum mereka merekah, merefleksikan cahaya lilin yang menari-nari di wajah mereka, seolah cahaya itu adalah secercah harapan yang akan menerangi jalan mereka. Malam itu, harapan terasa begitu nyata, begitu dekat, seolah bisa mereka raih dengan jemari. Pelukan Ardi terasa begitu hangat, menjanjikan keamanan di tengah badai kehidupan yang perlahan mulai mereda. Aroma kopi hitam yang diseduh Rima dan buku catatan usang yang penuh coretan angka menjadi saksi bisu janji-janji masa depan yang mereka ukir bersama, di bawah atap kontrakan yang sederhana namun penuh cinta. 5 tahun berlalu, dan Bekasi telah menyaksikan transformasi yang luar biasa dalam hidup Ardi dan Rima. Toko kelontong kecil yang dulu mereka rawat dengan penuh harap, telah bertransformasi menjadi sebuah supermarket besar bernama Harapan Jaya Mart, dengan beberapa cabang yang tersebar di kota, bahkan hingga ke Karawang dan Depok. Ardi, yang dulunya buruh pabrik dengan tangan kasar dan kemeja lusuh,
Kini seorang pengusaha sukses yang disegani. Tangan-tangan kasarnya kini terbalut jam tangan mahal keluaran terbaru, dan kemeja lusuhnya telah diganti jas-jas bermerek desainer ternama. Ia sering terlihat dalam pertemuan-pertemuan penting dengan para pebisnis besar, membahas ekspansi dan investasi. Rima, yang dulunya berjualan kue keliling dengan sepatu usang, kini tampil anggun dengan gaun-gaun rancangan desainer ternama, rambutnya tergerai indah, dihiasi perhiasan berlian berkilauan, dan langkahnya mantap di lantai marmer kantor suaminya yang megah. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah 3 lantai dengan taman tropis yang luas, jauh dari kontrakan sempit yang pernah menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di garasi, dan deretan pelayan serta supir siap siaga memenuhi setiap keinginan mereka. Namun, di balik gemerlap kemewahan dan kesuksesan yang memukau itu, ada sesuatu yang perlahan berubah, sesuatu yang tak terlihat oleh mata telanjang namun terasa menusuk jiwa. Senyum tulus Rima kini seringkali digantikan dengan tatapan mata yang tajam, penuh perhitungan, seolah setiap interaksi adalah sebuah negosiasi bisnis. Obrolan hangat mereka di malam hari yang dulu penuh canda dan tawa tentang mimpi-mimpi sederhana, kini berganti dengan diskusi bisnis yang serius tentang omset, target pasar, dan strategi kompetitor, atau bahkan keheningan yang canggung dan dingin. Ardi seringkali menemukan Rima sibuk dengan laptopnya hingga larut malam, matanya terpaku pada angka-angka dan grafik laporan keuangan yang rumit. Kecintaannya pada pekerjaan, pada ekspansi bisnis mereka, tumbuh menjadi obsesi yang menguasai seluruh aspek hidupnya. Ia mulai mempekerjakan konsultan-konsultan ahli dari Jakarta, mengikuti seminar-seminar bisnis tingkat internasional, dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah untuk urusan pekerjaan, menjalin relasi dengan para investor dan mitra bisnis. Ardi merasa ada tembok tak kasat mata yang perlahan memisahkan mereka, tembok yang terbuat dari ambisi dan kesibukan. Sentuhan Rima, yang dulu begitu lembut dan menenangkan, kini terasa dingin dan formal, seolah ada jarak yang tercipta di antara mereka, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Ardi berusaha mengisi kekosongan yang semakin terasa itu. Ia seringkali menyiapkan makan malam romantis dengan koki pribadi, mengajaknya berlibur ke resor-resor mewah di Bali atau Lombok, mencoba mengembalikan percikan api yang dulu begitu membara di antara mereka. Ia bahkan mencoba untuk sekadar bercerita tentang kejadian-kejadian kecil di kantor atau menanyakan tentang hari Rima, seperti yang sering mereka lakukan di masa lalu. Namun, Rima selalu menemukan alasan untuk menolak atau mempersingkat momen kebersamaan mereka. Pikirannya seolah selalu dipenuhi oleh ambisi yang membara, oleh keinginan untuk mencapai lebih, untuk mengukir nama di puncak dunia bisnis. Malam-malam yang dulu diisi dengan canda tawa dan pelukan hangat di bawah selimut tipis, kini seringkali berakhir dengan Ardi terlelap sendiri di ranjang king size mereka, sementara Rima masih terjaga, matanya terpaku pada layar laptop yang memancarkan cahaya biru, memimpikan kerajaan bisnis yang lebih besar dan lebih tak terkalahkan. Kilau emas yang mereka kejar bersama, kini perlahan mulai mengikis kilau cinta yang pernah mereka miliki, menggantikannya dengan bayang-bayang kesibukan dan ambisi yang tiada akhir. Ambisi Rima semakin tak terkendali, bagai api yang melahap segalanya. Ia semakin tenggelam dalam pusaran kerja, mengambil alih kendali penuh atas beberapa proyek besar yang berisiko tinggi, bahkan mengabaikan saran-saran Ardi yang lebih hati-hati dan konservatif. Ardi, dengan pengalamannya yang lebih membumi, seringkali mengingatkan tentang pentingnya manajemen risiko dan menjaga keseimbangan. Namun, Rima memandang Ardi sebagai penghalang bagi kemajuannya, sebuah jangkar yang menahan laju kapal impiannya. Kepercayaannya pada diri sendiri, yang dulunya adalah kekuatan pendorong, kini berubah menjadi kesombongan yang membabi buta, membuatnya tuli terhadap masukan orang lain. Meja makan yang dulunya tempat mereka berbagi cerita dan tawa, kini seringkali menjadi medan perang kata-kata, yang berakhir dengan keheningan pahit dan piring-piring yang tak tersentuh. Mereka makan di ruangan yang sama, namun seolah terpisah oleh jurang yang semakin dalam. Suatu siang, saat Ardi berniat merapikan ruang kerja Rima yang selalu berantakan karena tumpukan dokumen, ia menemukan sebuah dokumen tersembunyi di laci meja kerja Rima yang terkunci rapat. Setelah beberapa kali mencoba,
Ia berhasil membukanya dengan kunci cadangan. Itu adalah akta perubahan kepemilikan saham perusahaan, Harapan Jaya Mart, yang disahkan beberapa bulan lalu. Jantung Ardi berdebar kencang, darahnya berdesir dingin seolah membeku. Tangannya gemetar saat memegang kertas itu, seolah dunia di sekitarnya runtuh dan pecah berkeping-keping. Namanya, yang dulunya tercatat sebagai pemilik utama dan pendiri, kini hanya memiliki sebagian kecil dari saham perusahaan, tidak lebih dari 10%. Sementara sebagian besar telah dialihkan atas nama Rima dan beberapa orang asing yang tidak ia kenal, entitas perusahaan holding di luar negeri. Ardi tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu menusuk, datang dari orang yang paling ia cintai, orang yang bersamanya membangun segalanya dari nol, dari sepetak kontrakan sempit hingga kerajaan bisnis. Udara di ruangan itu terasa menyesakkan, seolah seluruh oksigen telah dihisap habis oleh rasa sakit, kemarahan, dan kebingungan yang meluap. Ardi menunggu Rima pulang malam itu. Ia duduk di ruang tamu, dokumen itu tergenggam erat di tangannya. Ketika Rima tiba, tidak ada amarah yang meledak-ledak dari Ardi, hanya tatapan mata yang kosong, penuh kekecewaan yang mendalam dan kesedihan yang tak terhingga. Ia menunjukkan dokumen itu kepada Rima. Rima, dengan wajah tanpa ekspresi, mengakui semuanya. Ia menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari strategi bisnis jangka panjang, sebuah langkah yang diperlukan untuk mengamankan masa depan perusahaan dari risiko-risiko tak terduga dan untuk mempercepat ekspansi global. Kata-katanya terasa hambar, dingin, tanpa sedikit pun penyesalan atau empati, seolah Ardi hanyalah salah satu rintangan bisnis yang harus disingkirkan. Ardi menatapnya lekat-lekat, mencari jejak Rima yang dulu, jejak wanita yang pernah bersumpah setia di sisinya, yang berbagi setiap gigitan mie instan dan setiap tetes keringat perjuangan. Namun, yang ia temukan hanyalah bayangan asing, seorang wanita yang sepenuhnya dikuasai oleh ambisi dan keserakahan, seorang yang tidak lagi ia kenali. Hujan deras di luar jendela seolah ikut meratapi kehancuran yang terjadi di dalam rumah megah itu. Air mata Ardi mengalir tanpa suara, bercampur dengan air hujan yang membasahi jendela, seolah mencuci bersih setiap memori manis yang pernah mereka miliki, setiap janji yang pernah mereka ukir bersama. Malam itu, janji suci mereka hancur berkeping-keping, ditelan oleh bayang-bayang pengkhianatan. Dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk, Ardi memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan semua kemewahan, semua harta yang dulu ia bangun dengan keringat, air mata, dan pengorbanan. Ia tidak lagi peduli dengan label, pendiri, atau pemilik saham. Ia hanya membawa sebuah tas kecil berisi beberapa pakaian sederhana, dompet berisi sedikit uang, dan kenangan pahit yang takkan pernah bisa dihapus oleh waktu. Ia tidak meninggalkan sepucuk surat pun, karena ia merasa semua telah jelas. Rima tidak menahannya. Ia hanya menatap kepergian Ardi dengan tatapan kosong, seolah kepergian suaminya hanyalah sebuah detail kecil yang tak berarti di tengah rencana-rencana besarnya yang megah. Rumah mewah 3 lantai itu terasa sunyi, dingin, dan hampa tanpa kehadiran Ardi. Tahta yang ia bangun kini diduduki sendiri oleh Rima, seorang ratu tanpa raja, seorang ratu yang kesepian, terperangkap dalam sangkar emas ciptaannya sendiri. Rima kini menjadi pemimpin tunggal kerajaan bisnisnya. Ia bekerja tanpa henti, siang dan malam, tanpa mengenal lelah. Tidurnya hanya beberapa jam sehari. Ia membuat keputusan-keputusan besar yang berisiko tinggi, menghadiri rapat-rapat penting di berbagai kota dan negara, dan melakukan perjalanan bisnis ke berbagai benua, dari Asia hingga Eropa. Nama Rima dikenal luas di dunia bisnis global, dielu-elukan sebagai wanita cerdas, visioner, dan pebisnis ulung yang mampu membalikkan keadaan. Ia memenangkan berbagai penghargaan bergengsi tingkat nasional dan internasional, fotonya terpampang di sampul majalah-majalah bisnis terkemuka, dan kisahnya diangkat sebagai inspirasi kesuksesan. Namun, di balik semua kesuksesan, kekayaan, dan pujian itu, ada kekosongan yang tak terisi, lubang hitam yang menganga di dalam jiwanya. Ruangan kerjanya yang luas terasa hampa, ranjangnya yang empuk terasa dingin tanpa kehadiran Ardi.
Makan malam yang dulu selalu ia nikmati berdua, kini ia santap sendirian di meja makan panjang yang terasa semakin besar, di tengah keheningan yang memekakkan telinga, hanya ditemani suara dentingan sendok di piring porselen. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan membeli lebih banyak barang mewah, perhiasan baru, mobil sport, karya seni mahal, mengadakan pesta-pesta megah yang dihadiri para sosialita dan pebisnis, dan dikelilingi oleh orang-orang yang memujinya, yang selalu mengatakan, ya, atas setiap keputusannya. Namun, semua itu terasa hambar, tak mampu menutupi kehampaan di hatinya. Tawanya terdengar hampa, senyumnya tak sampai ke mata. Ia seringkali terbangun di tengah malam, matanya menatap kosong langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal, memikirkan Ardi. Ia mengingat kembali masa-masa sulit mereka di kontrakan sempit, tawa mereka yang tulus saat berbagi mie instan, janji-janji yang mereka ukir di bawah cahaya lilin yang berkedip. Penyesalan perlahan mulai merayapi hatinya, seperti lumut yang tumbuh di bebatuan tua, membebani jiwanya. Namun, kesombongan dan ambisinya masih terlalu kuat, membentuk benteng kokoh yang menutupi suara hati kecil yang berbisik tentang penyesalan. Rima adalah seorang ratu, duduk di atas tahta yang kokoh dan berkilauan, namun tahta itu terasa begitu kosong, begitu dingin, tak ada seorang pun yang bisa ia ajak berbagi kebahagiaan atau kesedihan yang sebenarnya. Beberapa tahun kemudian, dunia dilanda badai krisis ekonomi global yang tak terduga, jauh lebih parah dari yang pernah diperkirakan siapapun. Perusahaan-perusahaan besar kolaps, pasar saham anjlok, dan kepercayaan investor menghilang. Perusahaan Rima, Harapan Jaya Mart, yang dibangun di atas fondasi ambisi dan risiko tinggi, menjadi salah satu yang paling terpukul. Proyek-proyek besar yang ia pimpin mengalami kerugian parah, investasinya macet tak bergerak, dan utang menumpuk hingga miliaran rupiah, jauh melampaui kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Tekanan dari para investor yang panik dan kreditur yang menuntut pembayaran semakin mencekik, bagai tali yang mengikat lehernya. Rima, yang dulunya selalu tampil percaya diri, anggun, dan tak tersentuh, kini terlihat letih, matanya cekung dengan kantung mata hitam, dan senyumnya menghilang sepenuhnya, digantikan ekspresi kelelahan dan keputusasaan. Rambutnya seringkali acak-acakan, dan pakaiannya tak lagi seanggun dulu. Ia mencoba segala cara untuk menyelamatkan perusahaannya yang sekarat. Ia menjual aset-aset pribadi yang sangat berharga, perhiasan, mobil mewah, bahkan lukisan-lukisan mahal, demi mendapatkan dana segar. Ia meminjam uang dari teman-teman lama dan kenalan yang tersisa, meskipun banyak yang kini menjauhinya. Ia bahkan terpaksa bekerja sama dengan pesaing lamanya yang pernah ia kalahkan, menelan harga dirinya demi secercah harapan. Namun, semuanya sia-sia. Badai krisis itu terlalu besar, terlalu kuat untuk ia hadapi sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, seolah hanya mempercepat laju kehancuran. Pintu-pintu mulai tertutup, telepon tidak diangkat, dan tatapan mata orang-orang padanya kini dipenuhi kasihan atau bahkan cemoohan. Suatu malam yang gelap dan dingin, Rima berdiri di balkon rumah mewahnya, memandangi hujan deras yang mengguyur kota Bekasi tanpa henti. Rumah itu kini terasa seperti reruntuhan, sepi dan dingin, dengan beberapa jendela yang pecah dan cat yang mengelupas. Lampu-lampu di dalamnya banyak yang padam karena listrik telah diputus. Telepon genggamnya berdering di saku, dan sebuah kabar buruk yang telah ia duga namun tak sanggup ia terima, akhirnya datang. Suara di seberang sana memberitahukan bahwa perusahaan, Harapan Jaya Mart, secara resmi telah dinyatakan bangkrut dan semua asetnya akan disita, dilelang untuk membayar utang-utangnya yang menggunung. Rima jatuh terduduk di lantai dingin, lututnya lemas tak bertenaga. Tangisnya pecah, melolong pilu, bercampur dengan suara hujan yang menyapu bersih kota. Ini bukan lagi tangisan amarah atau kekalahan bisnis, melainkan tangisan penyesalan yang mendalam, tangisan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. Ia teringat Ardi, teringat senyum tulusnya yang sederhana, teringat pelukan hangatnya di tengah badai kesulitan. Ia teringat cinta yang ia tukar dengan ambisi, kebahagiaan sejati yang ia korbankan demi kekuasaan dan kekayaan semu. Di tengah kehancuran itu, sebuah surat lama yang tersimpan rapi di dompet kecilnya jatuh.
Itu adalah surat yang ditulis Ardi saat mereka masih miskin. Berisikan janji-janji sederhana tentang cinta dan kebersamaan yang takkan pernah pudar. Rima meremas surat itu erat di dadanya, air matanya tak terbendung. Mengalir membasahi pipinya yang kini tirus. Ia telah kehilangan segalanya, harta, nama baik yang pernah ia banggakan, dan yang terpenting, cinta sejati yang pernah ia miliki, yang telah ia buang dengan tangannya sendiri. Hujan deras terus mengguyur, seolah mencuci bersih sisa-sisa ambisi dan kesombongan dari hatinya. Rima, sang ratu bisnis yang pernah begitu berjaya, kini terpuruk dalam kehancuran, seorang diri, dihantam badai penyesalan yang tak berkesudahan. Ia akhirnya menyadari bahwa kekayaan yang ia kejar mati-matian tak pernah bisa mengisi kehampaan di hatinya. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta, melainkan tentang cinta yang tulus dan kebersamaan yang abadi, sesuatu yang telah ia buang jauh-jauh demi sebuah ilusi yang menyesatkan. Dan kini, ia harus hidup dengan kehampaan itu selamanya. Kisah Ardi dan Rima adalah cerminan pahit dari bagaimana ambisi yang tak terkendali bisa merenggut segalanya. Kita melihat bagaimana cinta yang tulus, yang bersemi di tengah kesederhanaan, perlahan tergerus oleh kilau fatamorgana kekayaan. Rima, dengan segala kecerdasan dan kegigihannya, terjebak dalam pusaran obsesi akan harta dan kekuasaan. Ia menukar kehangatan sebuah pelukan dengan dinginnya lembaran saham, dan tawa Ardi dengan keheningan megahnya istana. Pada akhirnya, semua kemewahan yang ia kejar mati-matian justru menjadi penjara yang mengurungnya dalam kesendirian dan penyesalan mendalam. Harta yang dikira akan membawa kebahagiaan abadi, justru menghancurkan fondasi terpenting dalam hidupnya. Cinta, kesetiaan, dan kebersamaan sejati. Ini adalah pengingat keras bahwa nilai sebuah hubungan jauh melampaui tumpukan materi, dan kebahagiaan sejati takkan pernah bisa dibeli, apalagi jika harus mengorbankan hati yang tulus. Bagaimana menurut kalian? Apakah pengorbanan Rima sepadan dengan penyesalan yang ia dapatkan? Adakah pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah pilu ini? Yuk, like video ini jika kalian tersentuh. Subscribe channel Jendela Cerita untuk kisah-kisah rumah tangga yang lebih mendalam dan penuh makna. Dan jangan lupa komen di bawah dengan pendapat kalian tentang episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Jendela Cerita.